Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Eastern Promise. Film ini bercerita tentang kisah dari seorang bidan yang terseret masalah dengan keluarga mafia Rusia yang berada di London, Inggris. Sebuah kematian seorang perempuan remaja menggiringnya pada pintu kematiannya. Apakah ia berhasil mengungkap otak pelaku pembunuhan itu atau justru dirinya lah yang akan menjadi korban berikutnya? Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan seorang pria kelahiran Rusia bernama Soika yang merupakan seorang anggota mafia besar di kota tersebut. Ia menyempatkan dirinya untuk mencukur rambut di tempatnya Azim. Awalnya pria itu mendapatkan perlakuan normal dari toko cukur tersebut. Namun ketika anak dari tukang cukur yang bernama Ekrem itu tiba, tukang cukur tersebut tiba-tiba dengan segera memberikan pisau kepada anaknya, serta memerintahkan anaknya untuk membunuh orang Rusia itu. Di satu sisi terdapat seorang wanita yang sedang hamil mendatangi sebuah kimia farma untuk meminta resep obat. Tetapi sayangnya apoteker itu tak memperbolehkan wanita untuk menerima obatnya karena obat itu memerlukan surat rujukan dari dokter. Tak lama dari kejadian tersebut, wanita itu tiba-tiba mengalami pendarahan di bawah kakinya sehingga hal tersebut membuatnya syok dan jatuh pingsan. Lantas wanita itu dengan segera dilarikan ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, dokter mendiagnosis jika wanita itu memiliki bayi di dalam tubuhnya. Serta bayi itu sedang dalam tekanan sehingga dokter harus mengambil keputusan sepihak, yaitu dengan cara mengeluarkan bayi itu. Di sana terdapat seorang suster bernama Anna yang menyetujui operasi tersebut karena ia tahu kondisi wanita itu sudah tak memadai untuk mengandung bayi dalam tubuhnya. Dan benar saja ketika bayi itu berhasil dikeluarkan, tak lama kemudian wanita itu tewas. Keesokan harinya, Anna yang berada di rumahnya mendapatkan pertanyaan dari pamannya yang merupakan orang Rusia, yaitu di mana Anna mendapatkan buku harian berbahasa Rusia yang sedang ia pegang. Anna menjelaskan jika buku itu ia temukan dari seorang gadis yang tewas di dalam ruangannya. Paman Anna dan ibu Anna cukup kesal karena ia telah merampok dari orang yang baru saja tewas. Tetapi Anna memberikan pembenaran. Ia mengambil buku itu untuk menemukan alamat di mana wanita yang baru saja tewas itu tinggal agar ia bisa mengabari kerabatnya jika kerabatnya telah tiada. Anna juga berhasil mendapatkan fakta jika pemilik buku itu ternyata bernama Tatiana, serta mendapatkan sebuah kartu nama yang memiliki alamat di dalamnya. Sehingga Anna akan dengan segera menghampiri alamat itu untuk mencari tahu asal-usul dari Tatiana. Setibanya di alamat itu, Anna bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Semyon yang merupakan pemilik dari restoran. Anna juga dengan segera menjelaskan tujuannya kemari, yaitu untuk mencari tahu asal-usul dari seorang wanita bernama Tatiana. Namun sayang sekali Semyon tak mengetahui informasi mengenai wanita tersebut. Anna juga sempat menjelaskan bahwa ia mengetahui Tatiana dari buku harian yang berbahasa Rusia. Mendengar hal tersebut, Semyon meminta kepada Anna untuk membawa buku harian itu ke sana agar Semyon dapat menerjemahkannya untuknya. Di luar restoran, Anna bertemu dengan Nikolai yang merupakan supir dari Semyon dan keluarganya. Di sana, Nikolai mulai memuji motor dari Anna serta ia juga mengajaknya untuk pergi minum bersama. Tetapi sayangnya Anna tak menanggapi hal itu dan dengan segera meninggalkan Nikolai. Pada malam hari, Nikolai beserta Kiril yang merupakan anak dari Semyon datang menghampiri Azim untuk melihat Soika yang baru saja dieksekusi. Awalnya Azim tak memperbolehkan Nikolai masuk karena statusnya yang merupakan seorang supir. Namun Kiril berhasil meyakinkannya jika Nikolai akan sangat berguna dalam mengurus Soika yang telah kini menjadi mayat. Setelah Kiril, Azim dan Nikolai bertemu dengan mayat, Nikolai dengan segera menunjukkan keahliannya dengan cara mengambil serta membakar dompet dari Soika lalu memotong gigi dan jari tangannya. Nikolai juga sempat menyuruh Kiril dan Azim untuk meninggalkan ruangan selagi ia membereskan pekerjaannya. Keesokan hari, Kiril dan Nikolai membawa jasad dari Soika itu ke tepi pantai untuk menenggelamkannya. Pada malam harinya, sebelum menghampiri Semyon kembali, Anna menyempatkan diri untuk menghampiri bayi dari Tatiana terlebih dahulu. Dan setibanya di kediaman Semyon, Anna dengan segera memberikan buku harian itu kepadanya berharap Semyon dapat menerjemahkan buku tersebut untuknya.
Tetapi sayang seribu sayang, Anna tak dapat mendengar langsung karena Semyon beralasan jika ia harus memiliki persiapan terlebih dahulu sebelum membaca buku itu. Ia juga menawarkan Anna untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Di luar restoran, Nikolai kembali dipertemukan dengan Anna yang sedang kesulitan menghidupkan motornya. Nikolai sempat membantu Anna dengan kerusakan motor yang Anna alami. Namun Nikolai tak berhasil membantunya dengan cara menghidupkan motornya. Nikolai juga menjelaskan jika Semyon tahu Nikolai membiarkan tamunya pergi jauh tanpa diantar, maka mungkin saja Semyon akan memecatnya sehingga ia mau tak mau harus menawarkan bantuan kepada Anna untuk mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan, Anna bertanya, apakah Nikolai dan Kiril mengetahui tentang Tatiana yang sedang hamil? Nikolai menjawab, ia bertugas hanya untuk menjadi seorang supir yang mengikuti arahan dari penumpangnya, sehingga ia tak tahu menahu terkait pembunuhan tersebut. Keesokan harinya di tepi pantai, polisi berhasil menemukan jasad dari Soika. Di sana detektif berhasil mengetahui jika Seiko merupakan seorang mafia dan anggota dari mafia Forifi Zakone karena ia berhasil menerjemahkan tato yang ada pada tubuh dari Seiko. Di satu sisi, paman serta ibu dari Anna datang ke kamarnya dengan membawa buku catatan itu. Mereka menjelaskan bahwa Anna tak boleh membawa buku itu ke orang lain karena dalam buku tersebut tersirat kata-kata pemerkosaan, prostitusi, dan dalam buku itu juga Tatiana memberitahu jika ia berakhir di tangan Forifi Zakone yang merupakan seorang mafia. Anna lalu memberikan pembenaran apabila ia tak berhasil mencari tahu siapa kerabat dari Christine atau bayi itu dalam beberapa hari ke depan, maka pihak rumah sakit akan membiarkan bayi itu untuk diasuh oleh pihak lain. Lalu ibu Anna bertanya-tanya siapa yang telah memberi bayi itu Christine. Anna menjelaskan ia harus memanggil bayi itu dengan sebuah nama sehingga dirinya terinspirasi oleh Christmas. Lalu ibu Anna meminta kepadanya untuk membiarkan pamannya menerjemahkan buku itu sebelum kasus tersebut diberikan kepada pihak kepolisian. Lalu Sin mengalami flashback, di mana Kiril dan Nikolai sedang menghampiri rumah dari bordil. Di sana Kiril meminta kepada Nikolai untuk meniduri salah satu gadis agar memperlihatkan jika Nikolai merupakan lelaki yang cukup jantan. Awalnya Nikolai sempat menolak tawaran dari Kiril, namun karena Kiril yang sedang dibawa kendali alkohol membuatnya lepas kendali dan memaksa Nikolai untuk meniduri salah satu gadis di sana. Karena desakan yang Kiril berikan membuat Nikolai terpaksa meniduri Tatiana yang berada di ruangan tersebut. Di satu sisi, ketika Anna sedang menggendong Christine, Semyon tiba-tiba datang dengan menjelaskan jika ia telah berhasil menerjemahkan buku itu. Yaitu dalam buku itu terisyaratkan jika Tatiana sering menyebut Kiril dalam buku tersebut. Semyon juga meminta Anna untuk tak memberikan buku itu kepada polisi, serta mengajaknya membuat kesepakatan, yaitu dengan membiarkan Semyon mengurus semua kejadian ini. Semyon juga membiarkan Anna untuk memikirkan semua keputusan itu dan memintanya mendatangi Semyon jika Anna sudah memiliki keputusan yang tepat. Setibanya di rumah, Anna memberitahu jika Semyon telah menghampirinya untuk mengajaknya membuat kesepakatan dengan mengancam akan melukai bayi tersebut. Di saat Nikolai sedang memperbaiki motor dari Anna, Kiril mengajaknya untuk mencoba anggur merah yang baru saja dikirim. Di sana mereka dikejutkan dengan keberadaan dari Semyon yang menghampiri mereka sembari menjelaskan jika teman dari Kiril yaitu Soika baru saja tewas. Ayahnya juga telah menduga jika kematian Soika telah diatur dengan Kiril sehingga ia memaksanya untuk jujur kepadanya. Nikolai menjelaskan bahwa keponakan Azim telah memotong leher dari Soika, serta Nikolai menjelaskan Soika telah menyebarkan tentang kebohongan Kiril dan keluarganya, sehingga apa yang dilakukan Kiril benar dengan cara membunuh Soika. Lalu Semyon menjelaskan jika tak boleh membunuh sesama For apabila mereka tak memiliki alasan. Tetapi Nikolai memberikan pembenaran yang telah dilakukan Kiril tetap benar karena Soika telah menghubungi pemerintah Rusia serta polisi Inggris untuk memberitahu kebohongan Kiril serta keluarganya. Sehingga Nikolai menilai jika yang dilakukan oleh Kiril ialah tak lain untuk menyelamatkan martabat keluarganya. Semyon juga memberitahu Soika mempunyai saudara yang berkemungkinan besar akan membalaskan dendam atas kematian Soika. Ketika Anna dan keluarganya sedang makan di sebuah restoran, Nikolai menghampirinya untuk meminta Anna menyerahkan buku itu kepadanya. Dan saat Nikolai hendak keluar dari restoran itu, Anna mengejarnya untuk meminta Nikolai membaca buku harian dari Tatiana agar ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tatiana yang telah diperkosa sejak umur 14 tahun.
Setibanya di restoran Semyon, Nikolai sempat membaca buku itu dan menghayati apa yang diceritakan oleh Tatiana dalam buku tersebut. Tak lama kemudian, Semyon menghampirinya untuk memuji kinerja yang dilakukan oleh Nikolai. Semyon juga menjelaskan, paman Anna yang merupakan orang Rusia telah sempat membaca buku itu, sehingga ia meminta kepada Nikolai untuk mengurus paman dari Anna, karena ia khawatir paman Anna akan membocorkan informasi yang berada pada buku itu. Ketika Anna keluar dari rumah sakit, Nikolai yang telah menunggunya memberitahunya bahwa ia telah mengetahui alamat dari kerabat Tatiana. Ia juga menjelaskan jika alamat itu tak baik untuk pertumbuhan anak dari Tatiana, sehingga Nikolai menyarankan Anna untuk membiarkan Christine agar tinggal di London bersamanya. Ketika Ekram telah selesai menonton sepak bola, ia kecewa karena timnya kalah, akhirnya memutuskan untuk mengencingi salah satu makam di dekat stadion musuhnya. Di sana ia tiba-tiba mendapatkan goresan pada lehernya yang ternyata diberikan oleh saudara Soika. Pada malam harinya, Azim menghampiri Semyon untuk menjelaskan keponakannya Ekram telah dibunuh oleh saudara dari Soika. Ia juga telah mendapatkan ancaman, yaitu apabila Azim tak memberikan Kirill kepadanya, maka mereka akan segera membunuh Azim. Azim lalu menjelaskan alasannya memberikan kejujuran itu, karena ia lebih takut kepada Semyon daripada keluarga Seiko. Semyon mendengar hal itu meminta kepada Azim untuk tak melakukan bisnis lagi pada keluarganya tanpa sepengetahuan Semyon. Lalu Semyon juga meminta Azim untuk memberitahu mereka jika Azim akan segera membawa Kirill. Hal itu ia lakukan agar saudara Seiko dapat memberikan Azim waktu selama 2 hari untuk melarikan diri dari kota tersebut. Di sisi lain, ketika paman Anna sedang dalam perjalanan menuju apartemennya, Nikolai secara diam-diam memantaunya serta mengikuti kemana paman Anna pergi. Setibanya Kirill dan Nikolai di restoran, Semyon meminta kepadanya untuk membiarkannya berbicara secara 4 mata dengan Nikolai. Di sana Semyon menawarkan Nikolai sebuah bintang yang menandakan terangkatnya derajat dari Nikolai yang awalnya seorang supir, kini menjadi bagian dari jajaran mafia Semyon. Sebelum mendapatkan penobatan bintang pada lutut dan dadanya, Nikolai menyebutkan ikrarnya terlebih dahulu kepada para petinggi Fori Vizakone itu, sehingga para petinggi mafia tersebut menyetujui Nikolai yang masuk ke dalam jajaran mafianya. Keesokan hari, Azim mengajak Kirill ke sebuah tempat sauna. Di sana Azim sempat berbicara kepada Nikolai mengenai kisahnya mengabdi kepada keluarga Semyon. Lalu tak lama kemudian, Azim meminta kepada Nikolai untuk menunggu di sana selagi dirinya pergi. Azim yang sedang berganti baju tiba-tiba dihampiri oleh 2 saudara dari Soika. Di sana Azim menjelaskan jika Kirill sedang dalam dengan tanda bintang di dadanya. Hal itu Azim lakukan karena ia dan Semyon telah berencana untuk mengorbankan Nikolai untuk melindungi Kirill. Tak lama kemudian, tiba-tiba 2 saudara Soika itu mulai menghampiri Nikolai. Di sana mereka sempat mengalami baku hantam yang menyebabkan kegaduhan di sauna itu. Namun beruntungnya, baku hantam yang dilakukan oleh saudara Soika dan Nikolai berhasil dimenangkan oleh Nikolai sendiri yang cukup harus babak belur. Nikolai yang babak belur terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika suster sedang membawa Nikolai menuju ruangan UGD, Anna yang berada di sana berhasil menyadari jika ternyata pasien itu adalah Nikolai, yang membuatnya langsung memutuskan untuk menunggu Nikolai hingga ia tersadarkan diri. Setelah Nikolai sadar, Anna mulai mempertanyakan terkait pamannya yang hilang tanpa kabar. Anna juga menjelaskan jika apabila mereka tak mendengar kabar dari pamannya, Anna dan ibunya akan segera melapor ke polisi. Nikolai menjelaskan ia telah mengirim pamannya ke Edinburgh dengan hotel bintang 5. Nikolai juga memberitahu alasan dirinya melakukan hal itu karena paman Anna telah mengetahui informasi terlalu banyak, serta ia melakukannya agar pamannya aman dan tak menjadi sasaran empuk dari Semyon. Karena Semyon telah mengutus Nikolai untuk menembak kepala paman dari Anna. Nikolai juga meyakinkan Anna bahwa pamannya takkan kenapa-napa karena pamannya yang merupakan anggota KGB akan paham situasi yang sedang mereka hadapi. Tak lama kemudian, seorang detektif yang merupakan anggota FSB datang menghampiri Nikolai untuk memberitahunya jika petinggi agen FSB telah memintanya untuk ditarik mundur dalam misi penyamaran pada anggota mafia di London. Tetapi Nikolai menjelaskan bahwa apabila FSB menarik mundur dirinya sekarang, maka mereka akan menyia-nyiakan tanda bintang yang telah pada dadanya. Nikolai juga meminta rekannya itu untuk segera menangkap Semyon atas dasar tuduhan pemerkosaan. Nikolai meminta hal tersebut karena ia telah mempunyai barang bukti, yaitu Semyon yang memperkosa gadis 14 tahun yang mempunyai anak dari Semyon.
Nikolai lalu meminta kepada detektif untuk mendapatkan DNA dari Semyon agar mereka bisa mencocokkan DNA-nya dengan DNA dari Christine. Di restoran Semyon, detektif dengan gerombolannya segera menghampirinya untuk meminta sampel dari darahnya. Awalnya Semyon tak menyadari hal aneh akan pengambilan darah tersebut karena ia berpikir pihak kepolisian itu akan meracuni dirinya. Namun ketika ia membicarakan hal itu dengan Kirill, ia sadar dengan sesuatu, yaitu bayi dari Tatiana yang sempat ia perkosa. Hal tersebut membuat Semyon dengan segera memerintahkan Kirill untuk mengambil bayi dari Tatiana dengan membunuhnya, agar tak ada barang bukti atas kasus pemerkosaan tersebut. Setibanya Anna di rumah sakit, ia melihat Kirill yang sedang membawa koper berada di dalam lift. Lalu ia dengan segera mengecek Christine dan ternyata benar, Christine telah dibawa oleh Kirill. Nikolai yang sedang berada di resepsionis terkejut karena Anna yang tiba-tiba marah kepadanya, bertanya terkait kemana Nikolai akan membawa Christine. Tetapi karena dirinya yang terbawa emosi tak sadar jika Nikolai tak tahu menahu terkait hilangnya Christine, sehingga ia menyadari bahwa ia baru saja melihat Kirill di rumah sakit tersebut. Mereka dengan segera mencari Kirill dan beruntungnya Nikolai mengetahui tujuan Kirill adalah untuk menghampiri tepi pantai agar bisa menghanyutkan bayi tersebut. Di sana Nikolai mencoba membujuk Kirill untuk tak melakukan hal itu. Kirill yang sebenarnya memang tak menyetujui rencana dari ayahnya akhirnya menyetujui untuk memberikan bayi tersebut kepada Anna. Kirill sempat meminta maaf atas apa yang ia lakukan, serta ia juga meminta maaf karena telah membiarkan Nikolai menjadi kambing hitas atas kematian dari Soika. Nikolai menjelaskan kepada Kirill ia telah memaafkannya serta memberitahunya bahwa saat ini Kirill akan menjadi bosnya dan mereka akan menjalankan usaha keluarga mereka secara bersama-sama. Nikolai juga sempat memberikan ciuman perpisahan kepada Anna sebelum dirinya dan Kirill menjalankan usaha keluarga secara bersama-sama. Hal itu menjelaskan jika rencana yang Nikolai jalankan untuk menggulingkan anggota mafia di London berhasil dengan terangkatnya dirinya menjadi ketua bersama Kirill. Hal tersebut juga membuat Nikolai dapat mengetahui seluk-beluk dan kelemahan di setiap mafia yang berada di London. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan paman Anna, ibu dan anaknya yang masih hidup bahagia dengan mengurus Christine di kota London. Dan pembahasan film mengenai Eastern Promise pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.